Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Ibu Kepala SD Candika Raya, beliau Ibu Farid Suryani SPDSD, Bapak Ibu guru, keluarga besar SD Candika Raya yang saya hormati dan saya banggakan, pada hari ini hari Sabtu 4 Februari 2023 kita akan melaksanakan suatu kegiatan, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif. Untuk itu sebagai atur-atur pertama, yaitu marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi keberkahan di Panjang Umur untuk melaksanakan kegiatan diseminasi. Adapun acara diseminasi pada hari ini 4 Februari 2023, yaitu yang pertama pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Adapun doa pembukaan berada di urutan yang ketiga, sambutan kepala sekolah menempati urutan yang keempat. Yang kelima yaitu acara inti penyampaian diseminasi budaya positif yang akan dilanjutkan tanya jawab pada urut acara yang keenam. Sekiranya sudah selesai, pada pertanyaan ke-7 akan ditutup dan doa. Baiklah, untuk meningkat waktu, baiklah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki atur-atur yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh beliau Ibu Yuni SPD. Silakan Bu.
pelaksana yang ketiga yaitu doa pembukaan. Mari kita awali jalan ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Acara yang keempat yaitu sambutan kepala sekolah. Untuk itu pada beliau Ibu Wali Supiani Spesialisi dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, beserta karyawan SD Candikaran 2 yang saya hormati dan saya banggakan. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa di pagi yang cerah ini kita dipertemukan di ruangan kelas 1 kelas aransi untuk melaksanakan tugas dari beliau Bapak Dayat selaku calon guru penggerak, yaitu melaksanakan desiminasi dengan judul budaya positif. Saya mengucapkan terima kasih kepada beliau Pak Dayat yang selama ini telah melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang dilaksanakan sebagai calon guru penggerak, sehingga pada saatnya, tepatnya hari ini, ilmu-ilmu yang didapatkan oleh beliau Bapak Dayat selaku calon guru penggerak akan ditularkan kepada kita semua. Semoga apa yang nanti yang kita terima dari beliau Bapak Dayat selaku calon guru penggerak dapat kita tularkan juga, kita implementasikan di dalam kelas kita masing-masing. Jadi Pak Dayat yang menerima ilmu sebagai calon guru penggerak ditularkan kepada kita semua, dan kita wajib memberikan ilmu-ilmu itu diterapkan di dalam kelas kita masing-masing, sehingga anak-anak didik kita nantinya bersama-sama kita geladi untuk tumbuh berkembang sesuai dengan harapan-harapan dari beliau calon guru penggerak. Bapak Ibu, semoga acara desiminasi pada pagi hari ini nanti terlaksana dengan baik, sehingga ilmu dapat kita terima, dapat kita serap dengan baik pula. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, selamat, sehingga kita dapat mengikuti desiminasi pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Ibu Kepala Sekolah yang telah mengadakan sambutan sekaligus membuka acara pada hari ini. Untuk itu kita memasuki acara yang kelima, itu acara inti, yaitu penyampaian definisi budaya positif, di mana pada hari ini yang akan memaparkan suatu judul budaya positif itu apa dan bagaimana pelaksanaannya. Untuk itu mari kita ikuti yang akan disampaikan oleh pemapar beliau Bapak Nurul Hidayat SPD. Untuk itu kepada beliau Bapak Nurul Hidayat dipersilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri Candikaran 2, yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru SD Negeri Candikaran 2,
perkenankanlah hari ini saya menyampaikan apa yang saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak, yaitu di modul 1. Nah, barangkali Bapak Ibu yang saya sampaikan ini panjenengan sudah sering mendengar atau sudah pernah tahu, karena saya percaya sebelum saya lahir pun Bapak Ibu guru yang hadir di sini itu sudah berkecimpung di dunia pendidikan. Jadi apabila nanti yang saya sampaikan ada miskonsepsi, mispersepsi, mohon untuk bisa diluruskan, karena di sini saya juga masih belajar, bukan untuk mengajari Bapak Ibu guru semua seperti itu. Mungkin terkesan seperti itu, saya merasa seperti seorang anak pulang sekolah terus matur kepada Bapak Ibu gitu. Jadi, Pak, Bu, tadi aku di sekolah diajari ini loh, ini loh. Nah, kurang lebih seperti itu. Padahal di rumah Bapak Ibu guru juga Bapak Ibunya juga sudah tahu apa yang diajarkan. Nah, kurang lebih saya merasa seperti itu. Jadi apabila nanti ada yang perlu diluruskan, mohon untuk bisa diluruskan. Hari ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Budaya positif itu maksudnya, sebelum kita lanjut ke materi, terlebih dulu kita mengulas tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah bukan tabula rasa. Jadi ada yang beranggapan bahwa seorang anak lahir itu seperti kertas putih yang bersih. Itu adalah teori tabula rasa. Namun menurut Ki Hajar Dewantara bukan seperti itu. Setiap anak itu mempunyai bakat dan kemampuan masing-masing. Nah, sebagai guru kita bertugas untuk menuntun, menebalkan laku murid agar mereka bisa tumbuh sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya masing-masing. Nah, selanjutnya adalah tugas guru itu menuntun. Tugas guru itu menuntun, memfasilitasi anak agar anak bisa tumbuh dengan selamat dan bahagia. Nah, selanjutnya adalah guru ibarat petani. Nah, petani ada macam-macam tanaman. Jadi ada tanaman bayam, ada tanaman singkong, ada tanaman padi. Jadi jangan berharap misalnya kok tanaman padi bisa tumbuh seperti bayam atau begitu pun sebaliknya. Karena setiap anak itu mempunyai bakat alamnya masing-masing. Tugas kita adalah menuntun, menebalkan laku siswa agar mereka bisa tumbuh dengan bahagia. Lanjut. Nah, selanjutnya apa itu makna disiplin? Nah, seringkali disiplin itu dikaitkan dengan peraturan-peraturan. Dilarang makan di kelas, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang jangan tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, seringkali disiplin itu dikaitkan dengan hal-hal semacam itu. Padahal disiplin itu lebih luas dari hal semacam itu. Nah, seringkali disiplin juga disiplin dengan berbagai macam peraturan dan hukuman. Jika tidur di kelas bisa dapat hukuman dari bapak ibu guru. Jika makan di kelas maka nanti dihukum sedemikian rupa. Nah, seringkali disiplin dikaitkan dengan hal-hal semacam itu, padahal jauh berbeda. Lanjut. Nah, disiplin ada yang mempengaruhi beberapa motivasi, yaitu motivasi internal dan eksternal. Eksternal itu motivasi yang dipengaruhi oleh faktor luar dari diri kita. Kemudian yang internal, faktor yang kita dengan muncul kesadaran sendiri. Jadi melakukan sesuatu dengan disiplin, dengan penuh kesadaran. Jadi di situ tidak ada keterpaksaan. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, misalnya sama-sama kita itu berkendara memakai helm. Tapi ternyata di balik memakai helm itu ada motivasi yang berbeda. Saya memakai helm karena ingin selamat. Karena biar bagaimanapun juga helm itu pengaman untuk diri kita apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, lain halnya orang lain sama-sama memakai helm, tapi motivasinya beda. Ada yang nanti di sana tuh ada polisi, nanti biar tidak kena tilang. Nah, berarti motivasinya bukan dari dalam diri sendiri, tapi karena ada polisi itu tadi. Nah, itu merupakan dua hal yang berbeda.
Dan yang kita harapkan dari anak-anak kita adalah anak-anak tumbuh kemudian memiliki motivasi yang berasal dari dalam seperti itu. Nah, lanjut. Nah, kemudian dari disiplin-disiplin yang tumbuh dari dalam diri secara internal, maka secara luas akan muncul budaya positif. Ya, budaya positif di sekolah yaitu kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, di balik budaya positif itu berawal dari disiplin itu tadi. Disiplin yang muncul dari dalam diri masing-masing karena mengetahui apa alasan saya berbuat sesuatu, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin diberi penghargaan, bukan seperti itu. Lanjut. Nah, itu dia. Kurang lebih seperti ini ya. Budaya positif itu mencakup semua. Ada peraturan kelas, keyakinan kelas, dan lingkungan yang positif kemudian akan menciptakan budaya positif. Semuanya saling keterkaitan. Nah, apabila kita tadi mengaitkan disiplin itu dengan peraturan kelas, siswa harus begini, siswa harus begitu, guru harus begini, guru harus begitu. Nah, itu hanya lingkup paling kecil saja. Lingkup paling kecil saja. Nah, kemudian ada keyakinan kelas yang membentuk lingkungan positif yang secara lebih luas lagi akan membentuk budaya positif di sekolah kita. Lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Jadi kalau peraturan datang jam sekian, pulang jam sekian, anak-anak harus begini, anak-anak harus begitu, bapak ibu guru harus begini, bapak ibu guru harus begitu. Nah, ini berbeda dengan itu. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal kemudian kita sepakati bersama. Nah, apa bedanya dengan peraturan? Jadi di setiap keyakinan kelas itu kita berembuk bersama-sama. Berembuk bersama-sama untuk menciptakan suatu kesepakatan kelas ini mau seperti apa agar penghuni kelas, para peserta didik, bapak ibu guru juga bisa menjalankan apa yang kita sepakati dengan nyaman tanpa ada paksaan karena semuanya kita keinginan kita akomodir sehingga terciptalah lingkungan yang positif itu tadi. Karena disiplin itu muncul secara internal. Lanjut. Nah, ada keyakinan kelas, hukuman dan resolusi lanjut. Nah, ini terkait posisi kontrol. Jadi ada 5. Ada 5 posisi kontrol. Yang 2 paling kiri yaitu penghukum dan pembuat merasa bersalah itu cenderung akan menciptakan identitas yang gagal. Kita tentu sepakat bahwa posisi kontrol sebagai seorang penghukum itu tidak baik bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin bisa diperlihatkan videonya Mbak ini. Nah, dari video tersebut ada satu masalah yaitu siswa terlambat, namun penanganan dari masalah tersebut berbeda-beda. Nah, untuk menciptakan identitas siswa yang berhasil, menciptakan posisi motivasi dari dalam diri, kita perlu menempatkan diri kita sebagai manajer. Lanjut. Nah, selanjutnya posisi manajer terkait dengan restitusi, nah, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali dengan lebih baik. Nah, berikut adalah segitiga restitusi. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Jadi diyakinkan kepada siswa bahwa bukan kamu yang pernah melakukan ini saja, tidak hanya kamu saja. Terus selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kamu mesti punya alasan kenapa kok seperti ini. Ada apa di balik ini? Yang kemudian yang ketiga dilanjutkan dengan menanyakan keyakinan tentang bagaimana cara untuk memperbaiki masalah ini dalam hal tadi terlambat. Jadi bagaimana caranya agar
tidak terjadi keterlambatan lagi, yaitu dengan setel alarm atau meminta kakak dan ibu untuk membangunkan, seperti itu. Nah, sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pagi ini. Apabila ada yang mau ditambahkan, mau diluruskan, atau ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Monggo Bu Baik. Terima kasih Pak Dayat atas paparan yang telah disampaikan pada diseminasi pagi ini dengan judul yaitu budaya positif. Terima kasih banyak atas ilmu-ilmu yang diberikan pada hari ini. Walaupun tadi awalnya Pak Dayat sudah bilang paling ya wis tahu, tetapi ini adalah pengalaman yang pertama kali saat Pak Dayat menjadi guru penggerak, calon guru penggerak, maaf, sehingga memang kami butuh hal-hal seperti itu di dalam melaksanakan tugas keseharian demi sukses anak didik kita. Yang akan saya tanyakan Pak Dayat, karena saya belum pernah memantau langsung untuk pembelajaran masalah kesepakatan yang dibentuk dalam kesepakatan kelas. Untuk kelas rendah mungkin itu belum bisa dilaksanakan ya Pak Dayat ya. Tapi karena Pak Dayat itu mengajar kelas 5, mungkin sudah pernah melaksanakan hal-hal terkait kesepakatan kelas untuk mencapai tujuan tertentu yang ingin Pak Dayat capai. Bagaimana pengalaman Pak Dayat di dalam membentuk suatu kesepakatan di kelas 5? Nanti bisa disaringkan kepada Bapak Ibu guru yang lain, sehingga Bapak Ibu yang lain juga nantinya akan melaksanakan hal-hal seperti itu. Terima kasih Pak Dayat. Terima kasih Bu Baik pertanyaannya. Kebetulan saya juga ada ini filenya tentang kesepakatan kelas 5, saya buka sebentar. Jadi kesepakatan ini yang saya buat bersama anak-anak kelas 5 itu bersifat, kalimatnya itu bersifat universal. Jadi mungkin kelas rendah maupun tinggi itu bisa juga melaksanakan seperti ini. Yang pertama adalah ya disiplin waktu, ya biar tidak ada yang terlambat, tidak ada yang itu. Jadi ada siswa terlambat, dia pun juga menyadari kalau dia dirinya terlambat, maka dari itu agar hal serupa tidak terulang kepada siswa-siswa yang lain, maka kita buat dulu kesepakatan seperti tadi. Nah, bagaimana caranya? Kita akomodir apa plus minus dari kondisi masing-masing anak. Ada yang membangunkan apa tidak, ada yang membantu menyetel alarm apa tidak, atau ada yang membantu mengurus kebutuhannya pagi atau tidak, atau mungkin bisa mengurus sendiri. Nah, itu nilai-nilai dalam kesepakatan kelas seperti ini bersifat universal. Jadi baik kelas rendah maupun tinggi itu bisa. Seperti menjaga kebersihan, saling menyayangi. Nah, itu. Jadi baik kelas rendah maupun kelas tinggi, selama kita mendengarkan apa yang mereka inginkan, kemudian kita cari jalan tengah bersama-sama agar kondisi tersebut bisa kita implementasikan di dalam kelas masing-masing sesuai dengan yang kita inginkan. Kurang lebih seperti itu Bu Bawit yang sudah saya terapkan, dan alhamdulillah di kelas 5 itu kondisinya sudah cukup kondusif dan anak-anak seiring berjalannya waktu pelan-pelan beberapa hari juga diingatkan